Oke, mari sharing bersama Dedi. Oke, Ded, apa sih yang paling penting saat akan punya anak? Apakah uang? Oke, jadi uang itu memang penting ya. Tapi ada loh yang lebih penting daripada uang. Oke, sebelum itu kita coba lihat disclaimer ini dulu ya. Jadi, saat mau punya anak, jika hanya uang saja dan tidak punya hal ini, mungkin juga akan kurang loh guys. Nah, apa sih itu? Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan itu salah satu yang penting juga selain uang. Karena lingkungan ini, menurut kamu psikologi itu adalah pembagian dari keseluruhan hubungan. Satu sama lain dalam lingkungan juga berkaitan makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Jadi lingkungan itu tidak hanya dari manusianya tapi juga benda matinya juga ya. Saya kutip dari Kemenkes, dicegah stunting dengan pola asuh yang baik. Nah, pada tumbuh kembang anak, faktor lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh menurut Kemenkes. Pertumbuhan sendiri mengacu pada peningkatan ukuran dan jumlah sel antar jaring sel itu. Perkembangan adalah peningkatan kapasitas untuk struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan. Oke, karena kita membahas tentang lingkungan anak, pastinya membahas tentang rumah ataupun tentang lingkungan ibu ya yang paling penting itu guys. Nah, kita juga perlu melihat orang-orang sekeliling kita ya, dari mertua atau orang tuanya sendiri. Kadang tuh ada yang toksik, kadang juga ada yang kurang baik dengan ibu hamil itu. Kita harus benar-benar menjaga ya, karena lingkungan itu paling penting bahkan saat hamil, karena anak itu berkembang itu mulai dari saat dijanin itu sudah mulai berkembang dan sudah mulai bisa mendengarkan. Kalau dengar orang-orang yang toksik kayak sering ngeledekin lah, sering menjelekkan atau apa, itu tuh kurang baik untuk perkembangan anak. Jadi kalau bisa sih kita lihat-lihat dulu ya untuk lingkungannya. Kalau kita juga review nih lingkungan kita, apakah yang harus dilakukan selanjutnya, misalnya kita pergi dari lingkungan itu ataukah tetap stay, ataukah misalnya kita udah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, apa sih yang kita harus lakukan sebagai penanggulangannya? Nah, itu kita harus cari tahu juga ya guys. Coba kalian komen juga ya, apa sih lingkungan yang terbaik untuk anak kalian dan juga untuk ibu hamil itu. Apakah kalian bisa mencapainya dan juga apakah kalian belum bisa dan apa alasannya? Coba komen di bawah ya guys. Oke, yang kedua itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini penting banget loh. Untuk kalian yang sudah melihat video ini, itu selamat banget untuk kalian karena kalian sudah mulai mencari pengetahuan-pengetahuan tentang anak kalian. Bahkan mungkin ada yang mencari sebelum punya anak ya. Jadi benar-benar sebelum mau hamil atau sebelum punya anak tuh sudah mencari pengetahuan dulu. Tuh udah hebat banget kalian tuh. Karena ada beberapa orang tua yang juga yang penting punya anak aja gitu. Tapi kalian udah mencari ini tuh udah salah satu orang tua yang terbaik. Jadi pengetahuan tentang anak juga harus hati-hati guys. Kita juga nggak bisa main sembarangan cari pengetahuan itu. Kalian harus double check dari manapun kalian lihat itu, kalian harus double check pengetahuan itu. Kalau kalian bisa cari jurnal-jurnal atau enggak paling gampang ya dokter kandungan atau bidan ya, itu paling gampang ya kita cari-cari. Tapi menurut pengalaman saya dan orang-orang terdekat saya itu, dokter kandungan dan bidan itu punya resep masing-masing loh guys. Jadi mereka itu seperti koki aja, punya resep di makanannya. Kadang makanannya sama tapi resepnya tuh ada beda-beda, antara mungkin garamnya beda dikit gitu atau gulanya gitu. Nah, sama seperti dokter kandungan ataupun bidan, walaupun sebenarnya satu jenis tapi resepnya bisa beda-beda. Jadi kalian mungkin bisa cari beberapa opsi ya, jadi bisa tahu mana yang lebih baik untuk kalian. Mungkin nggak perlu cari yang rame atau yang paling terkenal, itu nggak usah juga sih. Yang penting adalah yang paling cocok untuk kalian ya, lihat dari kedekatannya atau dari orangnya gitu. Kadang juga yang rame itu, saking ramenya juga kadang kita juga udah nggak terlalu enak saat ngobrol karena udah dikejar-kejar waktu ya, atau enggak kita nunggunya tuh lama banget, kadang juga bete gitu. Jadi menurut saya sih cari yang cocok aja sih. Tapi kalau bisa cari beberapa opsi, jadi jangan cuma disuruh yang A aja gitu. Nah, kita juga mungkin coba yang ke B atau ke C gitu. Untuk memilih tentang dokter kandungan maupun bidan ini mungkin nanti akan dibuat di video selanjutnya ya. Nah, yang paling penting itu kita juga harus hati-hati, yang kayak tadi saya bilang, hati-hati banget ini nih, benar-benar hati-hati banget sama pengetahuan kita dapat. Kadang itu bisa cocok dan tidak. Karena semua anak itu semuanya tuh khusus ya. Jadi nggak ada yang sama.
semua ibu hamil tuh beda, semua anak itu beda. Mereka punya kekhususannya sendiri, punya keunikannya sendiri. Mungkin orang tua kita tuh punya parenting yang terbaru saat zaman kita masih kecil. Tapi zaman kita sekarang itu pasti ilmu parenting ataupun ilmu perkembangan itu lebih berkembang lagi dari zaman yang itu. Jadi kalian harus up to date, jangan yang ngikutin orang tua juga gitu. Tapi orang tua kasih tahu emang itu pasti sesuai dengan apa yang mereka tahu saat itu, pasti yang terbaik saat itu. Tapi kadang mungkin belum yang terbaik saat ini karena ada penambahan perkembangan juga gitu sih guys. Yang ketiga, ini yang paling penting ya guys, yaitu mental. Kalau mental itu orang Indonesia banyak yang bilang tidak penting ataupun kayak meremehkan tentang mental itu sendiri. Nah, saya juga pengalaman sebagai orang tua, dibesarkan oleh orang tua yang keras dan juga sering ya kalau sekarang bilang parenting VOC ya sangat keras sekali gitu. Jadi jarang ngobrol juga sama anak gitu. Nah, itu kita juga itu berpengaruh, mungkin tidak kita sadari tapi itu berpengaruh. Contohnya pengalaman saya itu dulu itu kalau saya nangis selalu makin dipukulin gitu. Jadi sekarang saat mendengarkan anak saya nangis itu saya ngerasa takut, kayak ngerasa takut, ngerasa sedih gitu. Jadi nggak berani dengar anak nangis. Coba tanyakan ke pasangan kita, gimana sih cara parenting mereka dulu gitu. Apakah mereka maaf dipukulin atau misalnya orang tuanya toksik gitu. Kalian juga harus cek. Itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Coba, karena kalau masalah ini adalah kalau di psikolog itu dibilangnya inner child ya. Jadi inner child yang terluka itu tuh dapat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Apalagi kalau saat udah punya anak nih, udah brojol anaknya, terus kalian merasa hal-hal yang umum untuk anak kecil itu kalian sangat sulit menerimanya. Itu berarti mungkin inner child kalian yang terluka. Kalian harus cek ke psikolog atau psikiater, cari tahu ke pasangan, karena kadang tuh biasanya yang lebih ini bagian suaminya ya, paksunya yang sering dapat parenting VOC apalagi yang generasi milenial itu ya masih parenting VOC sangat terkenal zaman dulu itu. Kalian ngobrol, coba berdua ngobrol bagaimana pas kecilnya gitu, dengerin dia seperti itu sih. Jadi kayak kita juga jadi tahu lebih dalam tentang pasangan kita dan juga jadi tahu bagaimana zaman dulu itu apa yang terjadi gitu. Nah, itu gimana juga cari jalan keluarnya bersama-sama. Oke, gitu aja. Untuk kalian yang parents baru ataupun parents yang udah lama tapi mau punya anak lagi, jika ada yang salah dari perkataan-perkataan saya ataupun jika ada koreksi dari kalian, khususnya dari jurnal-jurnal terbaru atau apa yang saya sebutkan tadi ada yang salah, kalian bisa sebut di komen ya guys. Dan juga kalian juga bisa sharing menurut kalian apa sih yang paling penting daripada uang untuk menjaga anak kalian atau saat akan punya anak. Oke, terima kasih. Bye-bye.